Jadi nih, jadi kita ke item ini kalau nggak ke-7, ke-8 saya lupa. Kita usahanya sendirikah ataukah kita mengerjakan orang lain? Nah ini kalau saya sendiri pun kita harus lihat 5-nya, apalagi kalau dengan menggunakan orang lain. Siapa dia mengerjakan apa, bagaimana, meletakkan kapan dia mengerjakan itu, di mana dia dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya. Ini adalah tugas kita sebagai seorang pengusaha. Seorang UKM harus paham ini. Kalau nggak paham, nanti kerja kita adalah ditipu sama anggota kita. Banyak dia barangnya, kerjanya apa? Sekarang Pak, dalam rangka pengawasan kami pasang CCTV. Saya bilang sia-sia, CCTV untuk apa? Itu kamu untuk jantungan. Kenapa jantungan Pak? Atau kamu lihat nanti rekamannya, dia ambil barangmu, ambil uangmu, stres kamu, sakit kamu. Saya bilang. Makanya bukan pengawasan seperti itu yang harus kita lakukan. Begitulah. Bang Samsul sama teman-teman yang lain. Silakan kalau masih ada yang lain. Itu materinya loncat-loncat, nggak apa-apa. Mungkin ada kawan-kawan yang mau ingin bertanya lagi. Kami silahkan, kami buka ini. Baik Bang. Nah, silakan. Salam kenal, saya Sri Nur. Nah, salam kenal kembali Mbak. Saya mahasiswi nih. Oh, mahasiswi. Bisnisnya apa? Bisnisnya Mbak? Bisnisnya saya lagi buka bisnis kecil-kecilan ya, hanya sendiri. Cuman saya tidak terpatok kepada bisnis. Saya ingin terpatok kepada solusi berbisnis oleh mahasiswa. Kita lihat pada masa PPKM yang terjadi atau selama pandemi 2 tahun, kurang 2 tahun ini, kita lihat untuk lowongan pekerjaan itu sempit. Di mana kita ketahui mahasiswa itu butuh ekonomi, butuh masukan untuk uang jajan. Di mana kalau saya ingin bertanya tentang usaha, sebagai seorang mahasiswa, kita harus memiliki ide yang dimana untuk membantu keuangan kita sendiri dalam melaksanakan pendidikan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Toto Budiharto, apa solusi bagi mahasiswa atau mahasiswi yang sedang berproses? Dia seorang aktivis, dia tetap bekerja, tetapi itu tidak mengganggu gitu loh. Pekerjaan itu tidak akan mengganggu perkuliahan dan kegiatan aktivis di luarnya. Menciptakan pekerjaan yang tidak permanen gitu loh, Pak Toto. Apalah yang harus dilakukan sebagai seorang mahasiswi untuk menjalankan bisnis yang tidak mengekang ia untuk melaksanakan aktivisnya dan pendidikan kuliahnya. Oke, terima kasih Mbak Sri Nur. Saya tanya dulu Mbak Sri. Mbak Sri jadi aktivis, jadi ikut organisasi, walaupun tadi sebutkan HMI nggak apa-apa. Disebutkan organisasi, tujuan berorganisasi Mbak Sri apa? Tujuan saya berorganisasi itu, kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi, sebagai pendukung suara oleh masyarakat, kita harus lebih tahu keadaan masyarakat atau sosial kita yang terjadi. Bukan hanya diam masuk kuliah, duduk diam pulang. Oke, berarti artinya pengen tahu lingkungan, pengen tahu siapa Mbak Sri kan gitu. Biar tahulah orang Pandan, Tapteng, orang Sibolga bahwa ini loh Mbak Sri, mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam. Sebagai ketua pula itu. Saya dulu ketua juga HIMA. Saya juga pernah mahasiswa Mbak Sri, nggak apa-apa. Berbisnis nggak bisnis. Jadi artinya gini, untuk teman-teman yang startup yang latar belakangnya adalah mahasiswa, beraktivitas sosial di luar kampus, ekstrakurikuler kampus itu penting. Saya sebutkan penting. Kalau boleh, saya bilang sangat penting. Kenapa? Karena dari hasil akhir seorang sirat, seorang sarjana, itu hanya 5% yang diterapkan di lingkungan di mana dia bekerja, di mana dia bersosialisasi. Ini Mbak Sri ya. Mbak Sri jurusan nggak saya tanya, ilmu nanti yang Mbak Sri terapkan nanti di tempat kerja, di tempat bisnis itu paling banyak saya lihat itu antara 5-10%. Yang 90%-nya dari mana? Dari yang dirasakan, dialami, yang dikerjakan selama ini. Oke, kita masuk ke kategori produk.
yang bisa dijual di Shopee dan produk yang dilarang dijual di Shopee. Ini produk yang bisa dijual di Shopee, bisa dibilang semua bisa dijual di Shopee. Kebutuhan primer, sekunder, tersier bisa. Masa sih Mas Yoga semuanya bisa dijual di Shopee? Ya ada sih beberapa yang nggak bisa. Yang nggak bisa ini, ya, ini yang nggak bisa. Narkoba, alkohol, satwa liar, senjata, obat terlarang, rokok, saham, barang curian, makanan terlarang, dan jasa. Nah, kalau jasa ini tidak semua jasa ya, ada beberapa jasa yang bisa kok. Gitu. Nanti tinggal trikinya aja gimana. Gitu. Oke. Nah, mohon maaf, ini tadi buat yang Wardah soalnya. Nah, kita 3 tips naikkan traffic di Shopee. Bagaimana sih agar cara kita untuk produk kita tuh bisa mudah dijumpai atau mudah dicari oleh calon pembeli kita. Nah, bisa dengan cara naikkan produk, maksimalkan Shopee Feed dan Shopee Live, dan share ke sosial media kita. Ini mungkin saya coba nanggapin dulu ya Mas ya, yang ada di kolom chat gitu ya. Coba nanggapin aja dulu, nanti takutnya malah tidak terjawab. Oke, dari Ibu Suryanti Nababan. Beda Star Seller dan Shopee Mall apa Mas Yoga? Bedanya itu di labelnya, jelas ya. Pertama di labelnya itu dari ada yang Star, ada yang Mall, itu kelihatan dari labelnya. Fitur-fiturnya sudah berbeda yang kita berikan ke mereka, gitu ya. Jadi fitur penjual reguler, Star, Star Plus, Mall, Premium itu sudah berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita agar menjadi seller-seller seperti mereka? Caranya adalah berperformalah yang baik dan bagus, gitu. Ya, nah ini saya coba kasih bocorannya aja dulu ya. Saya coba kasih bocorannya. Syaratnya apa sih? Syaratnya ini untuk bisa menjadi Star, karena levelnya memang Star Plus, Mall, Premium, seperti itu. Nah, di sini ada 3 sektor ya yang mengalami dampak paling besar ya akibat adanya penurunan permintaan konsumen di masa COVID. Nah, di sini ada berbentuk 87% akomodasi makanan dan minuman, 85% transportasi, kemudian jasa servis 85%. Nah, tapi akan tetapi dan transportasi ini mulai meningkat ya. Kita lihat di sini ada perkembangan. Kita lihat kondisi saat ini memang yang paling meningkat masa pandemi itu adalah lonjakan terhadap mulai beralih melalui fokus kepada e-commerce, kemudian lonjakan transaksi melalui daring, kemudian ada di sini kenaikan juga 41% konsultasi kesehatan, pembelian obat melalui daring atau online. Juga di sini ada 65% makin banyak dipakai pembayaran digital. Nah, di sini memang kalau untuk online ini ada beberapa yang harus kita siapkan ya, berarti minimal ada handphone, ada ini nomor rekening. Nah, terkadang di daerah juga termasuk yang sangat sulit ketika kita memesan barang, kita mau transfer tapi belum punya rekening, sehingga mungkin bisa dibantu dengan rekening saudaranya. Ada pertanyaan lagi itu dari Haria Simargolang. Bagaimana jasa lembaga edukasi jika kita belum banyak follower ini? Triknya gitu. Followers itu bisa dibeli Pak. Kalau hanya saran target kita followers ya kita bisa beli followers, misalnya berapa ratus followers, berapa ribu itu ada penawaran. Tapi menurut saya langkah yang paling murah gitu ya, kita yang follow dulu ribuan orang. Berarti kan setiap kita iklan dia lihat produk kita nih, lama-lama kan dia fallback. Kita follow dia, nanti dia follow back kita. Jadi kita memulai aja kalau pengen gratis ya. Kalau pengen gratis kita yang follow sebanyak-banyaknya orang deh gitu. Mau ribuan follow aja satu-satu semua, nanti ada yang berminat dia akan follow back gitu. Follow back balik gitu, follow balik. Nah, tapi kalau untuk lebih simpel lagi dia beli aja jasa followers gitu sekian ribu. Tapi biasanya follower itu kalau dia nggak suka produk kita dia keluar juga sih. Ya semuanya kita bertahan mencoba terus lah ya.
untuk menemukan nanti mana nih, karena kalau kita semakin banyak memfollow orang, melihat postingan-postingan menarik, edukasi apa yang kita tawarkan, pasti menarik. Saya ingin sampaikan yang pertama, sangat penting sekali teman-teman di Sibolga khususnya, ya. Ini kita akan bicara tentang basic branding for UKM, ya. Kawan-kawan semuanya, saya sangat prihatin, ya kan, kalau ada teman-teman yang hari ini bergerak di UMKM, kalau membuat produk akhirnya harus kurang harga. Bagi saya itu sebuah kemunduran, dan bagi saya bukan menjadi seorang wirausaha yang smart, menjadi seorang wirausaha yang cerdas, ya. Karena kalau bisnis yang kita bangun punya sesuatu yang, kalau saya sering menyampaikan dengan USP, unique selling point-nya yang kuat, maka sejatinya produk kita adalah produk yang bisa kita mengatur harganya, dan kita bisa mengatur berapa volume yang akan datang kepada kita pembelinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak ingin para UMKM kita terjebak dalam perang harga. Mohon maaf, seperti yang misalkan kalau kita main-main Ramayana, tiada diskon, dan akhirnya lama-kelama kita pun jadi sesuatu melihat produk-produk itu tidak menjadi memiliki sebuah prestis, tidak menjadi memiliki sebuah daya menarik bagi orang lain karena tidak hari tanpa diskon. Nah, untuk itu tadi saya sudah melihat bahwa ada beberapa tadi produk, juga tadi ada salon sepatu yang saya lihat juga bagus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Hadi, kemudian Bang Srul, yang mau saya tanyakan, saya sedikit agak dulu ini curhat. Nah, kira-kira gitu ya, curhat. Kemudian mudah-mudahan ada masukan-masukan dari Bang Hadi bagaimana supaya ada usaha yang sedang saya rintis saat ini bersama sebenarnya dia home industry di rumah, namanya Nakolakna. Nakolakna ini saya ambil namanya Nakolakna karena memang istilah ini agak populer di Sibolga Kapteng. Jadi anak-anak muda atau khusus anak-anak muda sering kalau bercanda itu Nakolakna. Rio kamu itu di mana Rio masuk salah satu yang populer. Jadi kira-kira menurut Bang Hadi untuk mengembangkan usaha ini, langkah apa yang harus saya lakukan sehingga pendapatannya bertambah, kemudian jangkauannya semakin luas, tidak hanya dipasarkan melalui online tapi juga offline. Hari menurut saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Bang Sam sendiri, mungkin langsung narasumber yang menjawab karena ini curhatan nanti dari Bang Samsul gitu. Baik, terima kasih Bang Samsul Pasaribu. Kalau saran saya Bang Samsul ada 3. Yang pertama, sudah benar ya, sudah benar bahwa kolak ini coba dulu buat diferensiasinya, dia menjadi sebuah kuliner utama atau kuliner substitusi ataupun dia kuliner pengganti. Jadi ini penting. Bang Samsul Pasaribu coba dulu ditegaskan dalam orientan bisnisnya, ya, dalam tujuannya kira-kira ini bisnis menjadi makanan utama atau pengganti sarapan atau pengganti makan siang atau ini sebagai cemilan makan malam atau sebagai cemilan tambahan. Atau ini hanya makanan untuk mengobati rindu orang terhadap pola, gitu loh. Ini penting Bang Samsul karena sebuah produk saya juga pernah nanganin, tidak tolong membantu membuat sebuah branding produk oleh-oleh, ya. Beda lagi misalkan kita mengkrit sebuah misalkan bulu meranti atau oleh-oleh apa dari Jawa Barat, Jawa Timur ataupun di Sibolga, beda lagi treatmentnya, ya. Sangat bergantung, itu satu saya sampaikan. Dipastikan dulu
ini produknya sebagai produk apa kategorinya? Makanan utama, untuk sarapan, atau pengganti makan siang, pengganti makan malam, atau dia sebagai produk pembuat pengganti rindu orang terhadap makan cola? Nah, itu dulu. Apa atau bagaimana atau strategi analisis kebutuhan pabrik atau objek analisis kebutuhan pabrik seperti apa yang bisa kita jadikan sebuah strategi untuk bisa bertahan membangun sebuah usaha, dalam hal ini usaha mikro di suasana pandemik yang mulai new normal ini. Kalau saya tidak salah tadi menangkap. Nah, kawan-kawan sekalian, ini penting bahwa disitulah peran bagaimana kita mengasah ketajaman kita, mengasah ketajaman analisis kita, melihat apa yang sedang dibutuhkan masyarakat terhadap sebuah usaha yang sifatnya tidak menjadi kebutuhan yang sangat besar ya, atau tidak menjadi kebutuhan pokok atau tidak begitu menjadi kebutuhan mendasar di tengah masyarakat. Kita mencoba mengurangi industrinya gitu, mengurangi industri, kemudian membangun sebuah opini yang kita miliki ya, membangun opini yang dia sifatnya sebagai strategi pemasaran, bahwa apa yang kita produksi itu merupakan sebuah, kalau dia mungkin makanan, adalah produk sehat yang sangat tepat dikonsumsi di suasana pandemi. Nah, akhirnya setelah berdialog panjang kita rumuskan mau bermanfaat buat produsen gitu ya, dalam arti kenapa? Karena ternyata ada satu sisi yang kami pelajari pada saat itu menjadi potensi besar untuk dipublikasi. Akhirnya pada saat itu kemasan publikasinya adalah Coca-Cola sebagai soft drink tanpa gula atau zero sugar. Di satu sisi, akhirnya pada saat itu ini yang akan kita promokan, kalimat ini yang akan kita promokan. Lalu kemudian kegiatan itu justru berubah, bukan lagi hanya seminar, tapi menjadi simposium nasional yang berjalan selama lebih kurang waktu itu 2 minggu, hampir 2 minggu atau 3 minggu pada saat lama. Dan setiap harinya berbicara tentang analisis kedokteran, kajian-kajian kedokteran tentang bahaya soft drink. Di sebelahnya di koran itu justru ditampilkan satu publikasi yang besar, poster yang besar, itu iklan yang besar, Coca-Cola soft drink tanpa gula. Nah, apa yang pesan yang kita ambil dari sini? Bahwa menghadapi suasana sulit itu tidak berarti kita harus ngalah, tapi mencoba menganalisis apa potensi kita yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau apa yang dibutuhkan oleh pabrik, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang ternyata potensi itu ada pada produk kita. Kira-kira seperti itu ya. Ini yang bertanya, Bang, saya ingin bertanya, Bang. Silakan bertanya, Pak. Rahmat, Bang, izin bertanya, Bang. Oke, lanjut Pak. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, sebelumnya saya dari Hutan Mangrove. Oke, langsung ngejawab langsung narasumber yang tadi pertanyaan. Oke, baik. Nah, ini menarik ini. Saya melihat bahwa si Rahmat ini kawan-kawan sekarang sudah punya potensi, sudah mulai nampak ternyata bahwa kita melihat bahwa ada potensi yang perlu dianalisis terhadap tadi katanya bahwa ternyata dalam tumbuhan bakau ini terdapat segudang potensi yang lalu potensi pasarkan dengan lalu kemudian bagaimana tekniknya bagaimana. Nah, sebenarnya sederhananya begini, jangankan sebuah kebenaran, andai kata sebuah kebohongan Anda lakukan berulang-ulang, akan melihat itu benar. Ya, saya ulang sekali lagi kalimatnya. Jangankan sebuah kebenaran, andai kata kebohongan pun Anda lakukan berulang-ulang, maka kebohongan itu juga akan berubah menjadi seakan-akan kebenaran. Maksudnya apa? Sekarang Anda sudah membahas atau menemukan sebuah keilmuan yang nyatanya berbicara tentang
potensi tanaman bakau bagi secara konsumsi keripik dan segala macam maupun terhadap produk kesehatan. Nah, kenapa? Bagaimana teknisnya? Teknis kedepannya adalah diulang-ulang kalimat ini. Diulang-ulang kalimat ini dalam artian kita publikasikan dengan cara seminar, diskusi atau diskusi-diskusi kecil, lalu kemudian ini diviralkan. Dibuatkanlah misalnya contoh-contoh, ya. Kalau Anda meyakini bahwa tadi kerupuknya itu ternyata daunnya tadi bisa buat keripik, lalu keripik itu produknya seperti apa, gitu kan? Rasanya bagaimana, majus dan segala macamnya itu. Lalu kemudian dengan aneka produksi itu, coba dilakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok diskusi untuk dipublikasi. Salah satunya barangkali ini kan rumah BUMN Sibolga ini akan memfasilitasi teknis pengembangannya, gitu. Apakah akan melakukan pendampingan atau strategi pemasaran atau membumingkan usaha-usaha yang bisa dibangun itu. Kita melihat dari porang misalnya, porang ya. Nah, mereka yang berbicara tentang itu, sehingga sampai kita tahu seberapa besar sih ketika dia kering seberapa gram bisa dikonsumsi manusia, gitu kan? Ketika dia basah seberapa gram bisa dikonsumsi manusia. Baru kita berpikir bagaimana cara membuat kemasan untuk dipasarkan. Tentunya kita berbicara dengan Balai POM dan lain-lain sebagainya. Langkah itu, Adinda Rahmat, saya siap dampingin Anda. Gitu. Kalau memang itu bisa dilakukan, saya siap dampingi. Bagaimana saya dampingi beberapa UMKM di wilayah lain, saya siap dampingi, kita sama-sama mengkomunikasikannya ke Balai POM dan segala macam, sampai kepada pengemasan, sampai bagaimana strategi pemasaran. Insya Allah saya siap dampingi, kira-kira seperti itu. Tapi dengan keseriusan. Dengan keseriusan, kita lihat seberapa besar itu nanti, sama-sama kita analisis di mana target pangsa pasar yang tepat. Bisa jadi itu bukan untuk konsumsi pangsa pasarnya orang Sibolga, kira-kira seperti itu kan. Bisa jadi justru di luar, tapi bagaimana mempublikasikannya, karena memang diabetes ini menjadi sebuah penyakit tren yang sangat menakutkan juga di akhir-akhir ini. Jadi prinsipnya begitu Adinda, terhadap keripik tadi, ayo gitu ya, nanti bagaimana kita melihat kondisi pasar dan segala macamnya, bagaimana cara pengemasan dan segala macamnya, bagaimana cara ininya, saya akan siap dampingi, termasuk terhadap obat tadi. Insya Allah saya siap dampingi dari mulai nolnya sampai nanti kepada teknik pemasaran, insya Allah. Apalagi kita punya rumah BUMN ini, ada Bung Hasrul di situ, yang insya Allah akan membantu bagaimana itu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir lagi, tidak ada pertanyaan, mungkin tadi yang terakhir. Terima kasih waktunya untuk narasumber, dan terima kasih juga waktunya pada para pelaku UMKM yang ada mitra bagi kami Rumah BUMN ini. Untuk meluangkan waktu, mungkin penyampaian tadi moderator adalah bermanfaat bagi kita, atau bagaimana administrasi publik itu bisa kita kembangkan dalam berwirausaha, atau bagaimana dalam berkehidupan untuk berkesinambungan terhadap rekan-rekan birokrat tadi. Mungkin sampai di sini akhir kata, terima kasih semua yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.